Wanita itu menyukai pria itu selama 13 tahun. Hari ini akhirnya ia menikah dengan pria itu sesuai keinginannya. Tapi nama pengantin pria bukanlah dia. Adalah Sujiamu. Namun pria itu juga menyukai wanita itu selama 13 tahun. Tapi mengapa pria itu menggantikan Sujiamu untuk menikah dengan wanita itu? Ternyata, dulu putra keluarga Sujiamu, mendonorkan sumsum tulang kepada pria itu. Sekarang keluarga Su sedang kesulitan. Aku butuh seorang pria untuk menyamar sebagai Sujiamu dan menikah denganku agar bisa melewati masa sulit ini. Meskipun itu palsu, ini satu-satunya kesempatan yang kumiliki untuk mendekatinya. Dia bahkan tidak tahu bahwa aku sebenarnya tidak ingin menikah dengan Kak Jiamu. Karena dialah aku setuju untuk menikah. Dia sama sekali tidak tahu. Aku menyukainya selama 13 tahun. Tolong, biarkan aku melindungimu, itu urusanku. Kiu, apakah kamu tahu bahwa aku menyukaimu selama 13 tahun? Meskipun orang yang kamu suka bukan aku tetap akan berjuang dengan segala cara untuk mendekatimu. Kiu, bisakah kamu menyukaiku sedikit demi sedikit? Nona ini, ada apa dengan Anda? Apakah perlu saya panggilkan polisi? Pelan-pelan sedikit. Aku bilang sama kamu. Suamiku itu aktor terkenal, Lu Jinian. Kamu mabuk ya? Tolong telepon dia untukku. Katakan saja kalau harta karun kesayangannya hilang. Halo. Permisi, apakah ini Tuan Lu Jinian? Harta karunmu hilang. Silahkan ambil di pintu gerbang. Harta karun. Lu Jinian, kenapa kau baru datang? Aku sudah menunggumu lama sekali. Lu Jinian, aku ingin memilikimu. Izinkan aku menjadi wanita untukmu. Tadi malam aku bahkan tidur dengan Lu Jinian. Joan, kita hanya pasangan suami istri di atas kertas. Apa maksudmu semalam kau menggoda aku saat aku mabuk? Aku tidak. Kalau aku tidak salah ingat, di malam pertama kita, kau bilang kita hanya akan menjadi pasangan suami istri secara nominal. Bagaimana mungkin baru 2 bulan menikah kau sudah berani? Pikiranmu sudah tidak sabar ingin naik ke ranjangku. Atau apakah dari awal kau memang ingin naik ke ranjangku? Aku hanya ingin berperan dalam serial TV, Dunia yang Abadi. Apa katamu? Aku sudah debut lebih dari setengah tahun. Tapi belum pernah memainkan peran yang bagus. Kamu sangat berpengaruh di dunia hiburan. Asal kamu bicara. Aku pasti bisa berperan dalam Dunia yang Abadi. Jadi sesuai dengan aturan di dunia hiburan. Tadi malam saya kembali ke Tuan Lu. Jadi Anda melakukannya hanya untuk mengubah peran. Sangat bagus. Kiao Anhao bermain dengan saya aturan tersembunyi. Lalu aku akan bermain sampai mati. Anda. Kiao Anhang, apakah saya gila? Anda benar-benar berani tergila-gila dengan Lu Jinian ini. Berpura-pura tidak mencintaimu adalah peran tersulit yang pernah kuperankan seumur hidupku. Telepon sutradara, sampai akhir hayat. Katakan padanya aku ingin mengatur seorang pendatang baru untuk melakukan ritual leluhur. Xiao Kiao, sebenarnya. Aku sangat optimis padamu. Hahaha. Hei, asalkan kau. Terima kasih, San Sitian. Asal Anda memberi saya kesempatan ini. Saya pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk memerankan karakter ini. Kesempatan si banyak, saya baru saja membuka sebuah resor pemandian air panas. Bagaimana kalau malam ini kita pergi bermain bersama? Bagaimana? Tidak ada yang menarik. Jika San Ziping tidak ada urusan. Maaf, aku tidak akan menuruti. Hei, Xiao Kiao. Aku memperingatkanmu. Kakek mesum, jika kau berani menyentuhku lagi. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Aku. Lu Jinian, kau menyakitiku. Tidak heran kalau tadi malam kau berpura-pura angkuh dan sombong. Ternyata itu detak jantungku. Bukan. Masih pura-pura? Tadi dengan San Zipian cukup bergairah ya. Dia menikahimu. Apa peran kedua di drama, Saat Indah? Bukan aku. Demi peran Kiao Anhao, apapun kau lakukannya? Kalau saja aku tidak ada di belakang tadi. Apakah kau pergi ke hotel bersamanya? Di hatimu, aku memang wanita seperti itu? Ya, aku memang akan pergi ke hotel bersamanya.
Aku memang ingin memerankan peran antagonis wanita kedua di drama Saat-Saat Indah. Apa urusanmu? Jangan lupa, kita hanya sepasang suami istri. Baiklah. Baik sekali. Joan tidak ingin peran itu, kan? Kalau begitu, lebih baik kamu memohon padaku. Bukankah itu lebih cepat? Aku akan menyerahkan peran utama pria. Menukarkan peran kedua wanita di Kisah Indah untuk Joan. Aku akan berperan sebagai peran kedua pria. Lu Jinian, di matamu, aku sebenarnya seperti apa? Guru Lu Jinian. Kepada Guru Kiao An. Adegan berikutnya sudah siap. Para aktor bersiap masuk. Kiao, bagaimana ini? Baju ini hanya satu. Ini untuk adegan. Tidak bisa ganti kostum lain. Aduh, ada saja orang-orang ini. Benar-benar bisa bikin masalah untuk kru. Sumur ini harus selesai syuting hari ini. Kalau tidak bisa syuting, kalian tahu berapa banyak kerugian yang akan ditanggung kru? Lin Xie, kamu ngomong apa sih? Pasti ini ulahmu. Kamu punya bukti. Tanpa bukti, jangan sembarangan bicara. Kalian pikirkan saja bagaimana cara menyelesaikannya. Ada apa? Tuan Lu. Bajunya Tiayao kotor. Aktor siap syuting. Katakan pada sutradara untuk menjeda syuting. Ambilkan gaun baru. Tiayao, bagaimana kalau kita tunggu asistenmu mengambil gaun baru? Aku ingat di rumah ada satu yang hampir sama dengan ini. Apakah dia akan merasa keberatan karena aku telah menghabiskan waktu semua orang? Tidak perlu, sutradara. Kami sudah siap. 3, 2, 1 mulai. Lihat, aku sudah memodifikasi gaun yang kau berikan padaku. Apakah lebih cocok untukku? Ya, kau memang cantik. Beberapa orang itu benar-benar tak berguna. Hanya tahu menggunakan cara-cara kotor ini. Sayang sekali untuk Jojo kita. Begitu pintar dan cantik. Kemanapun dia pergi selalu jadi pusat perhatian. Kang bersiap untuk pertandingan berikutnya. Jojo, saya rasa Lu Jinian juga sebenarnya tidak acuh sama sekali. Dia melihat ada masalah dengan bajumu. Dia langsung ingin menghentikan syuting. Meminta asisten Shen untuk mengambilkan yang baru. Mungkin dia hanya tidak ingin merusak syuting. Ayo kita kembali ganti baju. Kepala Lu sudah menyelidiki. Rupanya ada yang mengotak-atik gaun istri Leisi. Kenapa kamu harus melakukan ini padaku? Apakah aku belum cukup baik untukmu? Bagaimana dengan emosinya yang hilang ingatan? Ah, sudahlah. Ya sudah, terpaksa saja. San Silong. Sejak kapan permintaan aktingmu serendah ini? Kamu juga pernah bilang bahwa akting Lin Xi sangat buruk. Saya menginvestasikan begitu banyak uang untuk film ini bukan untuk membiarkanmu menipu penonton. Mengapa Lu Jining mempermalukan saya seperti ini? Apakah Kiao An Hao lagi-lagi yang mencampuri urusan ini? Hah. Aktor terbaik, ekspresimu kurang bagus, ulang lagi. Potong. Aktor terbaik, posisi ciumanmu salah. Potong. Aktor terbaik, saat mencium Xiao Qiao kamu tidak menatapnya. Selama ini pertama kalinya bagi aktor Lu. Ya, mari kita catat kondisi aktor Lu hari ini. Ada apa? Selalu menampilkan adegan ciuman, tapi tidak pernah benar-benar mencium. Wah, aktor Lu sebelumnya tidak pernah benar-benar ciuman saat syuting. Kudengar sebelumnya ada produser yang meminta Lu Jinian untuk ciuman sungguhan. Bahkan sampai membatalkan kontrak dan membayar banyak denda. Kiao An Hao benar-benar beruntung selama 8 kehidupan. Dia bisa berciuman dengan aktor Lu. Ciuman layar pertama aktor pemenang penghargaan. Ini adalah daya tarik besar. Nanti setelah pengambilan gambar dimulai dan aku menatapmu, kamu harus membalas tatapanku. Naskahnya dengan jelas menuliskan. Kedua orang tersebut saling bertatapan. Mari kita mulai dengan baik. Hanya An Hao yang ada di dalam drama. Aku baru berani melepaskan semua cintaku seperti ini. Berusaha sekuat tenaga mencintaimu. Kau tahu, senyummu yang tidak disengaja bisa menghangatkan seluruh duniamu. Jadi, jangan pernah pergi dariku lagi. Baiklah. Baiklah, Kiao Qiao. Apa hanya orang yang kau suka yang benar-benar Kiao Qiao? Kak, kenapa kau mau datang mengunjungiku hari ini? Bukankah sudah lama kita tidak jalan-jalan bersama? Kenapa tidak menyambutku? Mana ada. HMPH. Besok sudah ulang tahun Jining.
Mari kita pilih hadiah untuknya. Lagi pula dia sudah banyak membantuku. Apakah kau akan memilih hadiah untuk Jia Mu? Ya, bukankah besok ulang tahun Jia Mu? Ah, iya. Ini untuk Jia Mu ge. Yang ini sangat cocok untuk Jia Mu ge. Dia saja. Sederhana tapi elegan. Cocok? Cocok untuk siapa? Kiao Kiao. Bukankah kau baru saja memilih hadiah untuk Jia Mu? Kenapa harus memilih lagi? Ini bukan untuk Jiamu. Lalu untuk siapa? Seorang teman. Apa ini untuk pelayan beberapa tahun yang lalu? Ternyata adalah Cheng. Lihat, kamu sudah punya Jiamu. Kenapa masih mau merebut manajer Yu dariku? Kakak, ayo makan malam bersama malam ini. Tidak ada waktu. Orang yang kamu suka bukan Jojo, kan? Sepertinya aku benar. Kenangan. Jojo sudah menikah dengan Jiang Mu. Bagaimana kamu bisa keluar? Aku sarankan kamu lupakan saja. Dia tidak akan menyukaimu. Dalam hidupku, aku paling mencintaimu. Jiamu dalam hidupku. Aku hanya mencintaimu. Apakah kamu mendengarnya? Kiao Kiao bilang dia hanya mencintai Jiamu seumur hidupnya. Tak peduli seberapa kamu mencintainya. Dia tidak akan menatapmu lagi. Dan sekarang dia sudah menjadi istri orang lain. Sekarang, cintamu padanya hanya akan menyakiti dia. Pikirkanlah baik-baik. Jojo. Jangan salahkan aku. Aku menyukai Lu Jinian. Aku tidak bisa menikah dengan Su Jiamu. Jadi, menikahlah dengan Jiamu sebagai penggantiku. Jiamu. Dalam hidupku, aku hanya mencintaimu. Jiamu. Dalam hidupku, aku hanya mencintaimu. Jiamu dalam hidupku, aku hanya mencintaimu. Berjuang selama 4 tahun. Akhirnya mendapat penghargaan aktor pendukung terbaik. Dengan sosokku yang seperti ini, aku bisa cocok dengan Jojo, kan? Kenapa kamu menyukai Kiao An? Lu Jingnian. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Kamu juga tidak berpikir, dengan statusmu sebagai anak haram, apakah kamu layak untuk putri keluarga Kiao? Ini urusanku sendiri. Betapapun sulitnya. Aku akan berusaha sampai layak untuknya suatu hari nanti. HMPH, kau tidak tahu kan? Aku datang ke keluarga Kiao hari ini. Adalah untuk secara khusus datang dan membicarakan pernikahan An Hao dan Jiamu dengan keluarga Kiao. Apa katamu? An Hao dan Jiamu saling mencintai. Kami orang tua tentu saja harus segera menikahkan mereka. Aku tidak pernah mendengar mereka mengatakannya. Sepanjang hidupku, aku paling mencintaimu. Sepanjang hidupku, aku hanya mencintaimu. Lu Jinian dan Jia Mu selama ini sudah cukup baik padamu. Jika bukan karena dia mendonorkan sum-sum tulang untukmu, kau sudah mati lama. Jadi kau juga ingin menjadi pelakor seperti ibumu? Merebut wanita pujaan hatinya bersama adikmu? Lu Jingyi, aku akan membalas semua penderitaanmu pada ibumu. Kau tidak akan mendapatkan apapun yang kau inginkan. Duniawi tidak kau bicarakan. Hanya debu yang tersisa. Ada apa denganmu? Apa ini yang pecah? Kenapa kamu datang? Besok ulang tahunmu. Ini untukmu. Bagaimana kamu tahu besok adalah ulang tahunku? Hari itu aku mencarimu. Aku mendengar kamu berbicara dengan asisten Shen. Ini hadiah ulang tahun yang aku berikan untukmu. Aku juga tidak tahu apakah kau suka atau tidak. Terima kasih, aku suka. Sejak ibu meninggal, aku tidak pernah menerima hadiah ulang tahun lagi. Maka mulai sekarang, setiap ulang tahunku akan kurayakan bersamamu. Itu. Maksudku, jika kau mau, aku bisa menemanimu. Tuan. Aku bersedia. Beberapa tahun. Tolong biarkan aku memelukmu sebentar saja. Kiao Kiao, apakah kamu tahu bahwa aku menyukaimu selama 13 tahun? Walaupun orang yang kamu suka bukanlah aku. Aku tetap akan berusaha dengan keras untuk mendekatimu sedikit saja. Tolong, bisakah kau sedikit menyukaiku?
Tidak tahu apakah Jingning akan menyukai kejutan yang kuberikan padanya. Halo, Ibu Su. Aku tahu aku akan datang tepat waktu. Seandainya Tuan Su tidak mengalami kerusakan wajah. Dulu tampan sekali. Sayang sekali Nona Kiao menikah dengan pria yang mengalami kerusakan wajah karena perjodohan. Kau tidak tahu? Nona Kiao dan dia adalah teman masa kecil. Keduanya saling jatuh cinta. Kalau begitu, pernikahan ini adalah kisah yang indah. An Hao. Ayo sini. Ayo, An Hao. Kenapa rasanya kamu semakin kurus? Apa kamu tidak makan dengan baik? Jangan selalu tidak makan demi diet. Kesehatan itu yang paling penting, tahu tidak? Keluarga Su sedang dalam kesulitan. Kamu perlu berpura-pura mengurus rumah tangga dan menikahi Kiao An Hao. Bantu keluarga Su melewati masa sulit ini. Kiao An Hao sudah setuju. Tentu saja An Hao sangat mencintai Jiamu. Tak sabar ingin menikah dengan Jiamu. Baiklah, aku setuju. Meskipun ini palsu, ini adalah satu-satunya kesempatan untuk mendekatinya. Selamat datang semuanya di pesta ulang tahun putraku, Su Jiamu. Sekarang mari kita potong kue. Selamat ulang tahun, Kak Jiamu. Di sini banyak tamu yang datang dan pergi. Pemandangannya juga sangat tersembunyi. Kalau sampai ketahuan, akan jadi masalah. Lebih baik jangan lepas topeng dulu. Nanti saja di rumah baru dilepas. Membuatmu kecewa. Apa? Lemon sudah pecah. Kamu pasti sangat kecewa, kan? Aku bukan orang yang kamu kira. Tadi saat kamu menggandeng tanganku dan berjalan di sampingku. Pasti rasanya sangat tidak nyaman, kan? Lu Jinian, kamu ngomong apa sih? Kamu sangat senang malam ini. Iya, kan? Karena kamu bisa melihat dia yang begitu hidup. Bukannya hanya bisa tidur dan tidak bisa bicara. Tidak bisa melihat tubuhmu. Tapi aku bukan dia. Aku bukan dia. Kiao An Hao. Kenapa hanya bisa melihat dia? Tidak melihatku, kenapa? Apa? Lu Jinian, kamu sebenarnya sedang mengatakan apa? Lihat dengan jelas siapa aku. Sudah lihat jelas. Lepaskan aku, lepaskan aku. Lu Jinian. Aku sebenarnya salah apa? Hingga harus diperlakukan seperti ini. Ayah Luo Daing. Kenapa kamu datang? Hari ini siapa yang ulang tahun? Seorang teman. Mari minum. Kenapa suasana hati buruk? Karena Nona Kiaoen terakhir kali mencari bantuan dariku soal Weibo. Semuanya baik-baik saja. Temanmu yang merayakan ulang tahun sendirian itu adalah orang yang kamu suka. Ini adalah orang mati. Dulu ada yang bilang saya dihidupi orang, itu benar. Tapi saya hanya menjual diri kepada satu orang. 50.000 yuan. Menjual selama 7 tahun. Sangat tidak berharga, kan? Waktunya sudah larut. Saya harus pulang. Selamat tinggal. Kiyu. Kapan kamu bisa melihatku?
Ayo pergi. Bu Chen, tolong ambilkan saya segelas air. Oh, sudah datang. Tuan, kemarin malam adalah ulang tahun Anda, pasti sangat senangkan. Harus tahu, Nyonya. Untuk memberikan kejutan untukmu, dia sudah menyiapkan sepanjang sore. Dan dia juga pergi membeli alat untuk membuat kue sendiri. Dia bilang dia sama sekali belum pernah membuat kue ini. Dia khawatir tidak bisa melakukannya dengan baik, jadi dia menghias sekelilingnya. Dia menempel balon di dinding. Dia menebarkan bunga untuk membuat jalan. Tuan, Anda sedang mencari apa? Mu Qingyan, apa yang telah kamu lakukan? Kak Xiangxi, kurasa setelah dialog ini, aku harus memberikan reaksi dulu padamu. Lalu kita. Kau tidak apa-apa? Terima kasih, Kak Xiangxi. Perutku sedikit tidak enak. Aku akan membeli obat mak. Lebih lembut sedikit. Ini dia. Coba pakai ini. Jangan belikan aku. Wajahmu terlihat kurang baik. Aku akan antar kamu ke rumah sakit. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Segera akan mulai syuting. Bagus, cepat ke rumah sakit. Dokter bilang Jia Mu mungkin akan bangun. Anhao, barusan tangan Jia Mu bergerak. Dokter bilang ada kemungkinan besar dia akan bangun. Sangat bagus jika Jia Mu bisa bangun. Anhao, Jia Mu mengalami kecelakaan. Keluarga Su menghadapi krisis. Syukurlah kamu mau menikah dengan Jiamu. Itu menstabilkan struktur keluarga Su. Membantu keluarga Su melewati krisis. Tunggu Jiamu bangun. Aku pasti akan membuatnya memperlakukanmu dengan baik. Awalnya karena yang menggantikan menikah dengan Jiamu adalah Lu Jingnian. Aku setuju dengan pernikahan ini. Jika kakak Jia Mu sudah bangun, aku dan Lu Jingnian seharusnya sudah berakhir, kan? Aku juga berharap kakak Jia Mu bisa segera bangun. Qiu Anhao, kau begitu tidak sabar untuk meninggalkan aku? Ahau, ada apa? Di mana yang tidak nyaman? Bagaimana kalau kita periksa ke dokter? Tidak apa-apa, Bibi Su. Saya hanya sedikit tidak enak badan. Anak muda sekarang memang tidak memperhatikan kesehatan. Sudahlah, kamu temani Jiamu di sini. Aku akan mencari dokter. Mari, ya. Bu, ada tamu. Bu Bibi Su, kenapa ibu datang? Ibu datang untuk menjengukmu. Silakan duduk dulu. Kemarin dokter bilang, kamu makannya tidak teratur. Tidak memperhatikan kesehatan perutmu. Ibu sengaja membelikanmu sarang burung walet 1 kotak. Untuk menambah nutrisi tubuhmu. Ibu tidak perlu repot-repot datang jauh-jauh. Anak bodoh, kita adalah keluarga. Kamu sudah bekerja keras syuting. Harus benar-benar menjaga kesehatan, mengerti? Baiklah, aku ada urusan, jadi aku pergi dulu. Kamu jaga kesehatannya. Terima kasih, Bibi. Aduh, sudah. Tidak perlu mengantar, ya. Ibu Chen, tolong bawa ini untuk direbus sebentar ya. Tunggu sebentar, Nyonya. Nyonya, cepat makan selagi masih panas. Terima kasih. Semua baik. Keluarga pasien, silakan tanda tangani surat pemberitahuan operasi. Bagaimana bisa tiba-tiba mengeluarkan darah sebanyak ini? Pasien sekarang sudah meninggal dalam kandungan. Harus segera melakukan tindakan persalinan. Jika tidak, akan ada bahaya jiwa. Apa yang kamu katakan? Dia hamil. Bagaimana keluarganya bisa seperti ini? Dan pasien telah mengonsumsi banyak obat tidur. Itu yang menyebabkan janin berhenti berkembang. Cepat tanda tangani. Kalau tidak, akan ada bahaya bagi nyawa. Tuan Lu, apa kau baik-baik saja? Atur hal-hal selanjutnya. Perhatikan kerahasiaan. Kecuali untuk ruangan rahasia. Hal ini tidak boleh diketahui olehnya. Dia akan menyalahkan dirinya sendiri. Itu adalah Lozi. Ini aku. Ini aku tidak melindunginya dengan baik.
Makanannya sudah siap? Seperti yang kau inginkan. Oke Joan. Anaknya sudah meninggal. Karena masuk angin, lain kali lebih hati-hati. Ibu Su tidak apa-apa. Saya pergi dulu. Hati-hati di jalan. Apa sebenarnya yang terjadi? Sepertinya menantu perempuanmu hamil. Maaf merepotkanmu. Silakan lanjutkan urusanmu. Bagaimana mungkin orang kecil itu berani? Berani hamil anaknya Lu Jinian yang besar itu? Anak ini sama sekali tidak boleh dibiarkan. Ah, aku. Ada apa denganku? Apakah lapar? Buka mulutmu. Kau, kenapa kau? Makan sendiri. Akhir-akhir ini kau kurang tidur, ya? Tidak ada. Bagaimana kualitas tidurmu? Kualitas tidurku akhir-akhir ini sangat baik. Mungkin akhir-akhir ini aku sedikit lelah. Aku juga sering mengantuk. Apakah kamu minum obat tidur? Obat tidur? Tentu saja tidak. Untuk apa aku minum itu? Kenapa kamu tiba-tiba bertanya tentang ini? Tidak ada apa-apa, cuma merasa kamu belakangan ini tidur terlalu lama. Kamu harus istirahat yang baik. Saya baik-baik saja, John. Kamu terlalu mengecewakan. Dia hanya peduli padamu sedikit saja. Kamu sudah terjebak lagi. Iya, pergi periksa saja. Dari mana asal sarang burung? Ini diberikan oleh Nyonya Su. Kapan Nyonya Su memberikannya? Mungkin 2 hari yang lalu. Aneh juga. Nyonya jelas-jelas sedang makan sarang burung. Tapi saat sedang makan setengahnya, Nyonya tertidur. Mungkin belakangan ini terlalu lelah. Berikan aku sarang burung. Jangan bilang pada Nyonya. Lu Jinian, apa yang kau lakukan? Bangunlah. Tanganmu terluka. Aku akan menangani ini, ya? Hasil pemeriksaan sudah keluar. Di dalam sarang burung ditemukan banyak kandungan obat tidur. Hampir bisa dibilang disebabkan oleh obat tidur. Kau sebenarnya kenapa? Jangan menakutiku. Telepon dokter untuk menangani lukamu, ya? Di sini ada pecahan kaca. Kalau tidak dikeluarkan, tidak bisa. Tidak apa-apa, aku bisa cuci sendiri. Kau terluka. Segera panggil dokter ke sini. Maaf. Saya melukaimu. Tidak apa-apa, ini tidak sakit sama sekali. Tidak apa-apa, Lu Jinlin. Saya tidak sakit, benar-benar tidak sakit. Han Rucu membunuh anak saya. Shanghai, semoga baik-baik saja. Pasti akan membuatmu membayar harganya. Ibu MU dari Lu. Besok ada wawancara untuk waktu yang menawan. Ini jadwalnya. Apakah dia sekarang sedikit menyukaiku? Kisah antara tokoh pria kedua dan tokoh wanita kedua di Waktu yang Menawan sekarang sangat populer. Kita semua tahu bahwa dalam drama ini, Tuan Lu dan Nona Qiao berperan sebagai pasangan. Jadi, bolehkah saya bertanya, Tuan Lu? Di mata Anda, seperti apa sosok Nona Qiao? Seorang aktris yang sangat berbakat, muda dan cantik. Wow, bahkan suami nasional kita, Tuan Lu, memuji Nona Qiao muda dan cantik. Berbakat. Permisi, Nona Qiao. Tipe pria seperti apa yang Anda sukai? Orang yang saya suka selalu adalah diri saya sendiri. Kalimat ini, bahkan jika itu adalah kebenaran, akan menjadi seperti lelucon, ya? Tapi aku tetap ingin mengatakannya. Orang yang kusuka selalu Tuan Lu. Tuan Lu Jinian. Barusan kau juga bilang, Tuan Lu adalah suami idaman yang diakui oleh netizen. Aku membiarkan suami idaman seperti itu ada di sisiku. Seandainya saya bilang suka orang lain, bukankah itu terlalu tidak meyakinkan?
Kalau begitu, Nona Kiao sudah mengungkapkan perasaannya secara terbuka. Bolehkah saya bertanya, Lucian? Apakah harus diterima? Saya tidak mau memberitahu kalian. Orang yang saya tunggu selama bertahun-tahun adalah Nona Kiao. Kiao Anhao, saya telah menunggumu selama 13 tahun. Interaksi antara Raja Rekaman dan Nona Kiao membuat kita semakin menantikan drama ini. Baiklah, konferensi pers hari ini sampai di sini. Mohon untuk terus mengikuti kami. Terima kasih semuanya. Interaksi antara Raja Rekaman dan Kak Kiao di konferensi pers hari ini sudah trending. Ini benar-benar pertanda baik. Apakah kalian berdua tidak seharusnya menunjukkan sesuatu? Cium, cium. Cium aku, cium aku. Cium aku, cium aku. Mobilnya agak jauh. Tunggu hujannya agak reda, baru kau pergi. Baiklah, selamat ulang tahun. Kukira kau lupa hari ulang tahunku. Bagaimana mungkin aku lupa? Kau ngapain? Aku akan menggendongmu. Aku bermimpi. Jika itu aku, semoga aku tidak pernah terbangun. Lu Jinian. Kita sudah teman sekelas selama bertahun-tahun. Ditambah lagi 6 tahun di SMP kan? Begitu banyak tahun. Kamu sudah memberiku 7 hadiah ulang tahun. Apakah kamu ingat apa saja itu? Setiap hadiah yang aku berikan untukmu sudah dipersiapkan dengan baik. Bagaimana aku bisa tidak ingat apa saja itu? Di kelas 1 SMA, kamu memberiku sebuah kotak musik. Hadiah di kelas 2 adalah sebuah buku catatan yang sangat cantik. Waktu kelas 3 SMA, kamu memberiku botol minum magnet. Waktu kuliah tahun pertama, kamu memberiku bingkai foto. Tahun kedua dan ketiga kuliah, masing-masing kamu memberiku kalung. Hadiah ulang tahun terakhir adalah boneka porselen ini. Tahun keempat kuliah, aku juga memberimu hadiah ulang tahun. Kamu tidak tahu? Tahun keempat kuliah. Kamu salah ingat ya? Pada hari ulang tahunku tahun itu, kamu ikut festival film di Changsha. Kamu bahkan tidak datang ke pesta ulang tahunku. Bagaimana mungkin memberi aku hadiah? Tidak ada. Tidak, tahun keempat kamu bahkan tidak mengucapkan selamat ulang tahun padaku. Tahun keempat aku jelas-jelas memberinya hadiah termahal. Tahun itu aku mendapatkan penghargaan. Aku menempuh perjalanan jauh dan melihat kotak hadiah dibuang ke tempat sampah. Tapi sebenarnya kau sama sekali tidak menerimanya. Artinya, seseorang telah mencegat hadiah itu. Lagi pula, Han Rucu. Sebelumnya, saudara laki-laki dari Kamboja mengatakan padaku bahwa kau menyukai seseorang. Aku jadi penasaran. Kemudian aku mencari kesempatan untuk bertanya siapa orang yang kau sukai. Kau bilang tak peduli siapa yang kusuka. Pokoknya tidak mungkin kau. Kau tahu tidak, kata-kata itu sangat menyakitkan. Apakah aku seburuk itu? Pertemuan yang diorganisir Jiamu 5 tahun lalu. Malam itu? Sehari sebelum malam itu. Aku baru tahu kalau gadis yang kusuka akan menikah dengan orang lain. Jadi, suasana hatiku tidak begitu baik. Lalu aku mabuk. Akhirnya aku juga agak linglung. Kukira aku mengalami halusinasi. Orang yang kau sukai. Jadi, malam itu kau menganggapku sebagai gadis yang kau sukai? Karena itulah kau mengatakan hal itu? Kalimat itu bukan aku katakan untuk gadis yang aku suka. Tapi untuk diriku sendiri. Aku pikir aku benar-benar seburuk itu. Tapi gadis yang kau suka, dia benar-benar beruntung. Dapat dicintai olehmu yang setia seperti itu. Jojo, manajer Lu, bangkitlah. Orang yang dia suka bukanlah kamu. Jika dia mengatakannya, gadis itu adalah dia. Kalian bahkan tidak bisa mempertahankan hubungan saat ini. Kamu adalah gadis yang baik dan layak dicintai. Tidurlah lebih awal. Aku akan mandi. Tadi seharusnya bukan ilusi saya, kan? Dia pasti sedikit menyukaiku. Kok rasanya kamu hari ini sangat baik ya? Oh, aku tahu. Apa kamu sudah dirayu cinta? Jangan bicara sembarangan. Ya. Ngomong-ngomong, paketmu. Ini dari Ansia. Dan ini, aku tidak tahu siapa yang menyimpannya. Coba lihat ini.
Ada yang tidak ada. Maafkan saya. Sungguh tidak ada waktu untuk membuat kue sendiri. Jadi terpaksa minta asisten untuk memesan satu. Iya. Ini sama seperti kejutan yang kamu siapkan untukku sebelumnya. Kamu sudah tahu semuanya. Aku juga tahu. Aku sangat minta maaf karena malam itu, karena kamu merasa buruk dan terluka. Aku juga minta maaf telah melewatkan kejutan yang kamu siapkan untukku. Aku ingin minta maaf untuk malam itu. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk malam itu. Lu Jinian, sebenarnya kamu sedang melakukan apa? Dia baru saja menjalani operasi keguguran dan belum genap sebulan. Kau sekarang menyentuhnya. Apakah kau ingin membunuhnya? Aku akan mandi dulu. Istirahatlah yang cukup ya. Lu Jinian. Aku selalu ingin bertanya padamu. Apa salahku sebenarnya? Tidak ada catatan yang ditemukan di komputer. Apakah ini tidak akan ada kesalahan? Tidak mungkin, karena ini semua adalah privasi. Oleh karena itu, setiap operasi harus dicatat. Jika di masa depan ada sengketa hukum, akan lebih mudah untuk dijadikan bukti. Saat ini saya tidak dapat menemukan informasi operasi Anda. Jadi, itu menunjukkan bahwa Anda pasti tidak pernah menjalani aborsi di rumah sakit kami. Terima kasih, dokter. Saya mengerti. Dokter itu saya minta tolong teman saya untuk mencarikannya. Ternyata surat persetujuan operasi itu hanya lelucon. Untungnya saya tidak langsung bertanya beberapa tahun yang lalu. Nona Kiao, paket itu saya yang kirimkan kepadamu. Kau memang pernah melakukan operasi pengguguran kandungan. Apa katamu? Saat kau operasi, saya yang sedang bertugas. Dokter sudah memeriksa Anda. Anda sudah hamil 2 bulan. Tuan Lu yang menandatangani persetujuan untuk dokter melakukan aborsi pada Anda. Apa tujuannya sebenarnya? Saya sudah bertanya tadi. Saya sama sekali tidak pernah melakukan aborsi di rumah sakit Anda. Itu karena Tuan Lu memberi dokter dan perawat sejumlah besar uang untuk menutup mulut. Saya juga kebetulan menerimanya. Nona Kiao, saya hanya melihat bahwa pikiranmu polos. Takut kamu ditipu. Itu sebabnya saya memberitahumu kebenarannya. Saya benar-benar minta maaf. Tidak. Bukan itu, Kiao An. Kamu harus percaya pada Lu Jinian. Dia sama sekali bukan orang seperti itu. Nyonya Su, Anda meminta saya untuk melakukannya. Saya melakukan apa yang Anda katakan. Apa yang baru saja saya katakan. Anda dapat mendengarnya dengan jelas juga. Sekarang kamu, bukannya Anda harus memenuhi janji Anda. Saya akan membayar banyak uang untuk akun Anda. Tapi kamu harus segera keluar dari rumah sakit. Segera pergi dari sini. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Kiao Anhang, jika kamu ada pertanyaan, langsung saja tanyakan. Kamu harus percaya pada Lu Jinian. Dia bukan orang seperti itu. Dia masih membawamu untuk pemeriksaan kesehatan 2 hari yang lalu. Dokter bilang tubuhmu tidak ada masalah. Tidak, tidak, tidak. Pemeriksaan kesehatan hari itu sengaja dia atur. Kau sudah lama tidak memeriksakan kesehatan, ya? Besok aku sudah membuat janji pemeriksaan kesehatan untukmu. Nanti asistenku akan menjemputmu. Baik-baik saja kok. Kenapa tiba-tiba ingin memeriksakan kesehatan? Manfaat karyawan, loh. Bos yang baik hati. Silakan atur saja.
Kenapa pulang begitu cepat hari ini? Saya hari ini tidak ada pekerjaan. Ada apa? Wajahmu terlihat tidak enak. Tidak enak badannya? Lu Jinian. Saya punya pertanyaan ingin saya tanyakan padamu. Hari itu pemeriksaan kesehatan. Halo. Saya tahu. Siapa? Ada apa? Telepon Han Rucu. Jiamu bangun. Haha Kiao Kiao. Jiamuge, secara awal semuanya normal. Selanjutnya, harus istirahat dengan baik. Amati dengan tenang. Terima kasih Kiao Kiao. Sudah lama tidak bertemu. Kak Jia MU, kamu sudah bangun? Kamu akhirnya bangun. Kiao Kiao, jangan menangis lagi. Aku sudah bangun. Semuanya sudah berlalu. Aku sudah kembali. Sekarang Sui Jia MU sudah bangun. Apakah kamu akan meninggalkanku? Ini memang kebahagiaan yang kurampas. Sekarang haruskah ku kembalikan? Kakak. Terima kasih sudah menjengukku. Yang penting sudah sadar. Ibu Jiang, kami tidak akan mengganggu lagi. Istirahatlah yang cukup. Saya akan datang lagi lain hari. Baik. Bibi. Kalau begitu kami pergi dulu ya. Apakah ini hanya perasaanku? Kenapa sepertinya hubungan Kiao Kiao dan kakakku jauh lebih baik ya? Ibu Jia MU, ada sesuatu yang ingin saya katakan padamu. Apa itu, Bu? Saat kau tak sadarkan diri, aku menikahkan Lu Jingyan dengan An Hao atas namamu. Apa? Aku menikahi Kiao Kiao. Bukan kakakku yang menikahi Kiao Kiao. Setelah menyukai selama bertahun-tahun, aku dan dia harus berpisah juga. Mungkin selama ini dia tidak pernah menyukaiku. Semua hanya keinginan sepihakku saja. Kau juga suka hari hujan? Ya. Aku suka hari hujan. Aku suka hari hujan. Karena yang terindah bukanlah hari hujannya, tetapi berteduh bersamamu dari hujan badai. Halo, Jia MUC. Kau akan meninggalkanku. Aku tahu. Besok setelah syuting adegan terakhir, aku akan memberitahu Kak Jia MU. Kak Jia MU sudah bangun. Syuting juga akan selesai. Waktu curian kita berdua juga harus selesai. Adegan ini selesai. Kalian berdua selesai. Adegan ini sangat penting. Aku harap bisa satu pengambilan gambar, ya. Mulai. Kamu sebenarnya ingin melakukan apa? Aku hanya bertanya satu pertanyaan. Jika aku bilang aku menyukaimu, apakah kamu masih akan menyukaiku? Tidak. Karena aku tidak pernah berhenti menyukaimu. Hahaha. Aku cinta kamu. Seandainya kalimat ini benar. Wow, luar biasa. Kalian bebas berkreasi. Sungguh luar biasa. Mari kita ucapkan selamat kepada Guru Lu dan Guru Kiao atas keberhasilan mereka. Kau bicara dulu. Kau malam ini ada waktu? Kita pulang bersama dan makan malam, ya? Baik. Nanti perlu kantor kau pulang? Tidak perlu, aku mau ke rumah sakit menjenguk Kak Jia MU. Baik. Kalau begitu, aku tunggu di rumah.
Jojo, kenapa kamu datang? Aku datang untuk melihatmu. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu sudah lebih baik? Tidak apa-apa, tunggu sebentar lagi dan aku akan pulih sepenuhnya. Jojo, apakah kamu ingin mengatakan sesuatu padaku? Ah, Jojo, apakah masih ada yang tidak bisa kita bicarakan? Apapun yang kau ingin katakan, silakan. Selama kau koma, KCMU berusaha untuk menstabilkan para pemegang saham dan harga saham Su. Apakah kau tahu tentang pernikahan pura-pura kita? Tahu. Jojo, apakah kau ingin mengatakan bahwa kita membatalkan perjanjian pertunangan? Apa kamu benar-benar membenciku sekarang? Tentu saja tidak. Kamu lagi bercanda, Jia Muge. Sekarang kamu sudah sadar. Hal ini pasti harus dilakukan. Membatalkan perjanjian ini akan sangat baik untuk kita berdua. Tenang saja, setelah aku keluar dari rumah sakit, aku akan mengurusnya. Tidak perlu khawatir. Aku akan mengupas apel untukmu. Kau bisa melakukan ini juga? Jangan meremehkanku. Hati-hati ya. Aha. Aku percaya kau benar-benar akan meninggalkanku. Hari ini, semua barang sudah siap. Tentu saja hari ini. Apakah kita harus pergi? Bolehkah aku tetap di sini? Kiao Kiao, kau tahu tidak? Aku menyukaimu selama masa remajaku. Aku akan mengantarmu. Tidak perlu, saya sudah menelepon Zhao Meng. Dia akan menjemput saya sore ini. Kalau begitu, saya antar kamu ke rumah Zhao Meng. Saya antar kamu naik. Tidak perlu, Zhao Meng sendirian di rumah juga tidak nyaman. Lu Jinian. Selamat tinggal, saya sudah cukup berputar. Bu. Kau tahu tidak? Aku benar-benar menyukai gadis itu. Aku sudah pernah bilang padamu sebelumnya. Namanya Joan. Sebuah nama yang sangat indah, bukan? Tapi, Bu. Sekarang dia tunangannya Jiamu. Hari ini dia meninggalkanku, aku bahkan tidak punya hak untuk menahannya. Kau pasti akan berkata padaku, jangan minta maaf padaku. Jadi, sekarang aku sendirian lagi. Kenapa kau tiba-tiba memasak sendiri? Cobalah masakan buatan saya. Kumohon, sedikit saja, apakah kau menyukaiku? Bola. Bola Anda. Sekarang saudara Jiamu bangun. Kami tidak perlu berpura-pura menjadi suami dan istri lagi. Jadi saya akan pindah. Selamat. Perjanjian kami sudah berakhir. Jojo, jangan pergi. Lu Jingyan, jika kamu menahan aku bisa. Kiao Kiao, jangan pergi.
Hei, ayah, aku sudah keluar dari rumah sakit. Malam ini kita makan bersama ya. Malam ini kamu baru keluar, istirahatlah dulu. Ayo, malam ini aku sendiri yang masak. Ansia dan Kiao Kiao juga ada. Bagus. Ayo, kita bersulang agar wajah yang master bersinar. Bersulang, bersulang. Kenapa? Saudara Jiamu sekarang tidak bisa minum alkohol. Kiao Kiao memang sangat baik kepada Jiamu. Melihat kalian begitu saling mencintai. Sebagai kakak, saya jadi tenang. Tapi Jiamu dan Xiao Kiao, kalian berdua saling mencintai dengan sangat kuat. Sekarang kalian sudah menjadi pasangan teladan di lingkaran kita. Iya, jika pasangan yang akan aku nikahi di masa depan bisa memiliki setengah dari cinta kalian, aku sudah sangat bersyukur. Baiklah, kalau begitu kamu jemput aku besok. Baik. Lu Jinian, kamu datang kapan? Baru saja keluar untuk menghirup udara segar. Kiao An, kamu lagi berpikir apa? Bukankah kita sudah sepakat untuk menyerah? Kalau begitu, lanjutkan saja. Aku masuk duluan. Ternyata dia benar-benar tidak ingin memperhatikanku lagi. Jiamu sudah bangun. Aku yang jadi pengganti ini juga sudah tidak ada gunanya. Ada apa? Tentang pertunjukan yang aku bicarakan denganmu terakhir kali. Segera akhir bulan akan ada jadwal. Ah, baik. Saya tahu. Terima kasih, jangan biarkan air mata jatuh. Joan, kamu harus lebih berusaha. Tolong sampaikan kepada Jiamu. Saya pergi dulu, ada urusan lain. Lu Jindie. Kita benar-benar hanya bisa seperti ini di masa depan. Siapa orang ini? Apakah dia penggemar Kiao An Hao? Bukankah ini si Tuan Muda Su? Dengar-dengar dia dan Kiao An Hao adalah teman masa kecil. Wah, benar-benar? Ini cinta yang luar biasa. Terlalu membuat orang iri, ya? Selamat ya, Kiao Kiao. Surprise, syuting dimulai. Ini bunga yang aku beli untukmu. Kak Yamuki, bagaimana bisa tiba-tiba datang? Apa aku tidak boleh datang? Lagi pula, aku sudah tidur lama. Aku juga ingin keluar dan bertemu orang. Terima kasih, Kak Yamuki. Sama-sama. Gadis bodoh. Ham. Kau melakukan apa? Xiao-san, apakah kau masih punya malu? Bahkan asisten Lu Jinian pun tidak kau lepaskan. Selain aku, apakah semua orang boleh kau dekati? Su Jiaomu, kamu sudah menikah. Kita tidak ada hubungan apapun, bukan? Tidak ada hubungan apapun. Kamu bilang tidak ada hubungan apapun. Iya. Aku hanya dihidupi olehmu selama 7 tahun. Tapi sekarang kita sudah selesai. Baiklah. Xiao Mu. Kita putus saja. Aku bilang kita putus saja. Apakah aku pernah baik padamu? Maaf ya, Tuan Su. Aku lupa. Aku adalah wanita yang kau beli dengan 50.000 yuan. Tapi sudah 7 tahun, jadi bisa dibilang sepadan, kan? Jadi, Tuan Su. Kita akhiri saja. Akhiri saja. Kau pikir aku menginginkanmu? Sudah 7 tahun aku tidur denganmu. Sudah bosan. Memberikan siangsi. Apa hakmu selama 7 tahun? Bilang putus ya putus. Kamu di sini, Jiamu. Aku mau syuting adegan berikutnya. Mau datang lihat? Ayo pergi. Kalian berdua berdiri di posisi yang baik.
Nanti kamu mundur satu langkah. Ham. Hahaha. Bola-bola. Bola. Apa kabarmu? Apa kabarmu? Saya akan menipu Anda. Pindah untuk melihat apakah ada cedera. Bagus. Tidak apa-apa, yang penting baik-baik saja. Tunggu sebentar di situ. Orang-orang dari tim produksi akan segera mencariku. Kiu-Kiu, kenapa kamu menangis? Ada yang sakit? Lu Jinian. Kenapa kamu datang untuk menyelamatkanku? Kenapa kamu melompat bersamaku? Apakah kamu tahu? Aku benar-benar tidak ingin ada hubungan apapun denganmu. Aku mohon padamu. Bisakah kamu melepaskanku? Aku benar-benar tidak sanggup lagi. Sekarang kamu bisa melompat turun untuk menyelamatkanku. Lalu kenapa kamu saat itu mencabut anakku? Apakah kamu tidak ingin berhubungan denganku karena aku mencabut anakmu? Jadi kamu mengakui bahwa anak itu kamu yang hilangkan. Kiao, jawab dulu pertanyaanku. Apa karena masalah anak itu kamu tidak ingin menemuiku? Lepaskan aku. Jawab aku. Iya. Hahaha. Kamu baik-baik saja? Kamu peduli padaku. Aku tidak. Kiao. Kamu memang pernah menjalani aborsi. Aku yang membuatnya mati. Tapi saat itu aku terpaksa melakukannya. Karena anak itu sudah meninggal dalam kandungan saat dokter memeriksanya. Kiao, saat itu kondisimu sangat buruk. Harus segera dioperasi. Jojo, saya minta maaf tentang anak itu. Saya yang tidak melindungi kalian dengan baik. Pakaian anak. Ham. Surat pemeriksaannya masih ada padaku. Jika kamu tidak percaya, saya akan tunjukkan saat kembali. Saya tidak berbohong padamu. Jadi, kamu bersikap baik padaku saat itu juga karena anak, kan? Maaf, Kiu. Ternyata dia baik padaku. Bukan karena menyukaiku. Tapi karena rasa bersalah. Lu Jinian, hari itu kamu mengantarku ke rumah sakit. Apa yang kamu lakukan? Maksudmu apa? Kita pergi ke rumah sakit bersama. Dan menjalani operasi seperti itu. Mengapa tidak ada berita sama sekali dari luar? Aku menyuruh asisten Shen untuk mencari rumah sakit itu. Mereka menyembunyikan beritanya. Rumah sakit itu adalah milik teman saya. Mereka tidak akan sembarangan bicara. Lalu kau tidak memberikan uang tutup mulut? Uang tutup mulut. Tidak ada. Ini adalah uang tutup mulut yang diberikan asisten Lu Jinian kepada kami. Perawat masing-masing 100.000. Dokter masing-masing 200.000. Kami semua sudah menerima uangnya. Tentu saja kami akan menjaga rahasia. Ada apa? Hari itu saya menemukan laporan pemeriksaan kesehatan saya tidak benar. Saya meminta teman untuk pergi ke rumah sakit menanyakan. Dokter mengatakan tidak dapat menemukan catatan operasi saya. Kemudian seorang perawat menghentikan saya dan berkata, dia bilang bahwa kamu sengaja tidak ingin memiliki anak. Dan bahkan memberikannya kepada mereka semua sejumlah uang yang cukup besar untuk menutup mulut. Apa? Ini pasti lagi-lagi carahan lucu. Sepertinya akuisisi saham keluarga Su harus segera dilakukan. Tuan Lu, Tuan Hi, Tuan Lu. Asisten Shen, mulai sekarang akuisisi saham keluarga Su tanpa batas. Terakhir kali kau mengunjungiku di rumah sakit. Kau mengupas apel untukku. Kali ini giliranku mengupas untukmu. Kakak JMU, Hom, Lu Jinian itu. Dia sekarang di mana? Kakakku, sepertinya dia sudah keluar dari rumah sakit. Sudah keluar. Ham. Hanya luka luar. Tidak parah, jadi dia keluar. Kalau begitu, aku traktir kamu makan.
Sebagai ucapan terima kasih karena sudah menyelamatkanku. Baiklah. Kamu mengundangku makan. Ya, makan ini. Bukankah kamu makan dengan senang hati? Enak kan? Lumayanlah. Sayangnya kamu tidak bisa makan. Kenapa? Lukamu belum sembuh. Tapi lukamu juga belum sembuh. Jadi kamu juga tidak boleh makan. Cuma satu. Jangan. Kalau begitu tidak usah. Kiao An, ternyata kamu suka Lujinya. Aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Mendengus. Hal yang memalukan ini. Rucu, apa yang salah denganmu? Kenapa kamu begitu marah? Lihat sendiri. Berita keluar. Sekarang semua orang di negara ini mungkin mengetahuinya. Kami, Jiamu, Cukoldet. Apakah ini ada kesalahpahaman? Lihatlah, dia tidak akan salah paham. Perhatikan baik-baik. Ini disebut kesalahpahaman. Apakah ini kesalahpahaman? Kiao tidak kembali untuk bertanya langsung. Kiao, Paman dan Bibi. Busu, kalian begitu terburu-buru memanggilku kembali. Apakah ada yang penting? Kiao, cepatlah ceritakan kepada semua orang. Tentang foto itu, apa yang terjadi? Lihatlah sendiri. Aku tidak memperlakukanmu dengan buruk. Apakah kamu benar-benar memperlakukan Jiamu seperti ini? Jiao, jangan takut. Kalau ada masalah, katakan saja. Ada Paman dan Bibi yang akan membantu kamu. Iya, Jiao. Apapun yang terjadi, kamu sudah menikah dengan Jiamu. Jika ada masalah, bisa dibicarakan dengan jelas. Saya tahu. Ini adalah kesalahan saya. Saya dan Lu Jinian dulunya adalah teman sekelas. Makan bersama kali ini juga untuk berterima kasih kepada Lu Jinian yang telah menyelamatkan saya di lokasi syuting sebelumnya. Hanya itu saja. Kami benar-benar tidak ada apa-apa. Kenapa kamu memanggil saya tapi tidak berbicara? Maaf, Xia Mu. Saya tahu berita di luar sana tidak enak didengar. Semua ini karena saya, jadi. Hehe. Tidak apa-apa. Apa sih ini? Tapi semua ini karena saya ceroboh. Jadi orang lain salah paham. Lihatlah. Kita sudah kenal selama bertahun-tahun. Kau meminta maaf padaku karena hal kecil ini? Apakah kau terlalu menjaga jarak? Tenang saja, saat bercerai nanti. Aku akan segera mencari cara. Xiao Kiao adalah adik perempuan yang sangat kusayangi sejak kecil. Apa yang sebenarnya kulakukan? Tidak, aku harus meminta maaf pada Kiao. Baiklah, Kiao King. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Ini sama sekali bukan salahmu. Lagi pula, saat aku koma dulu, aku sangat berterima kasih karena kau bersedia berpura-pura menjadi istri GG5. Itulah yang menstabilkan posisi dan harga saham Sushi. Jadi sudah habis. Atau apakah keluarga Sukami berhutang budi pada Anda? Dengan saudara Wu. Tidak apa-apa. Brother Jiamu, saya sangat senang bisa membantu. Dan Lu Jinian pada waktunya. Dilakukan dengan sangat baik. Ya. Apa maksudnya? Lu Jinian dan Kiao menikah kontrak. Jadi begitu. Jadi begitu caranya Jinian jatuh cinta pada Kiao. Kalau begitu, kalau aku tidak membatalkan pertunangan beberapa tahun lalu, orang yang dia cintai seharusnya aku. Kakak.
Ngapain sih kamu? Mungkin sudah minum kan? Kamu bisa ngapain sih? Pacarmu kan datang menjemputmu. Kan kamu itu. Kak Jamuku, sudah lama tidak bertemu. Aku baru pulang dari luar negeri. Kamu kangen tidak? Siapa kamu? Hahaha, tidak apa-apa. Ayo. Kakak. Aku habiskan. Aku juga habiskan. Adik perempuan, hebat sekali minumnya. Kalian sudah dengar? Belakangan ini, putra keluarga Su bertengkar dengan nona keluarga Kiao untuk bercerai. Benarkah? Karena apa mereka bertengkar untuk bercerai? Kerja sama bisnis antara keluarga Kiao dan keluarga Su sangat erat. Karena seorang wanita, cucu perempuan Tuan Lin sedang kuliah. Entah bagaimana dia kenal dengan putra keluarga Su. Lalu mereka berdua sepertinya. Kalian berapa umur? Yakin? Tentu saja yakin. Adik perempuanku adalah teman sekelas cucu Pak Lin. Melihat Tuan Su pergi ke sekolah mencarinya beberapa kali. Cucu Pak Lin memang lebih cocok untuk Lian Yin dibandingkan keluarga Kiao. Tidak heran ada keributan tentang perceraian. Tiba-tiba aku teringat aku masih ada sedikit urusan. Silakan menikmati. Kakak senior. Apa yang telah aku lakukan? Kenapa kau memukulku? Apa yang telah aku salah lakukan? Tanyakan pada dirimu sendiri. Penglihatan Sujiamo memang tidak bagus. Wanita itu, di mana yang lebih baik dari Kiao Anhao? Bukan kakak. Perempuan itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Kiao An baik ujung jari kakinya pun. Kau ini buta. Aku benar-benar penasaran. Halo Kiao, kamu di mana? Aku di sini. Kau baik-baik saja? Apa? Padahal dia sangat menyukai Sujiamo. Sekarang mau bercerai. Dia pasti sangat sedih, kan? Setelah bercerai, kamu rencananya tinggal di mana? Tidak tahu, mungkin perlu cari rumah. Tapi belakangan ini agak sibuk. Belum ada waktu untuk memilih rumah. Kamu bisa pindah kembali tinggal di sini. Tidak perlu. Aku serius. Barang-barangmu belum aku rapikan. Kapan saja bisa kembali. Ayo. Baik. Sangat aneh. Apa? Aku berpikir dengan seksama. Sepertinya ini yang pertama. Kita berbaring di sini sebagai Lu Jinian dan Kiao Anhao. Aku ingin memelukmu seperti ini seumur hidup, Kiao. Katakan, kakak perempuan, kenapa peduli dengan cara bicara ini? Han Rucu, aku akan membuatmu membayar untuk anakku. Tuan Lu, harta karun toko kami sudah ada di sini. Tuan Lu, cincin pertunangan ini untuk siapa? Perlukah aku merekomendasikannya untukmu? Tidak perlu, yang ini saja. Tidak perlu. Pengakuan cinta. Baiklah. Jojo. Akhirnya aku bisa mengungkapkan perasaanku padamu. Aku menunggu selama 1 tahun, sudah 13 tahun. Lu Jinyan. Kenapa kamu melakukan ini? Apakah kamu merasa berhutang budi? Apakah kamu merasa berhutang budi kepada Jia Mu yang pernah menyelamatkan nyawamu? Jia Mu selama ini sangat baik padamu. Sudah lupa apakah Anda masih memiliki hati nurani? Nyonya Han. Selanjutnya, Anda akan mengucapkan kata-kata ini. Anda. Saya bisa dengan jelas memberitahu Ibu Su. Apa yang saya lakukan tidak membuat saya merasa bersalah. Bagaimana dengan Anda, Nyonya Han? Kau yang jadi ibu ini. Jadilah yang tidak merasa bersalah. Kau sedang bercanda denganku. Kau merebut sesuatu yang seharusnya milik Jamuk. Kau di sini bilang tidak merasa bersalah. Jangan lupa. Kau sebenarnya adalah anak haram yang seharusnya tidak ada di dunia ini. HMPH. Meskipun keluarga Su menjadi milikmu, kamu tetap tidak bisa mengubah statusmu sebagai anak haram. Ibumu hanyalah seorang selingkuhan. Memang ibuku pernah menjadi selingkuhan. Melahirkanku. Tapi meski dia tidak terhormat.
Di hati anaknya ini, dia tetaplah seorang ibu. HMPH. Lebih baik darimu, si pembunuh. Apa yang Anda maksud dengan ini? Jika Jiamu tahu bahwa tangan ibunya ditutupi dengan darah. Bahkan Jarin berusia 2 bulan. Menurut Anda apa yang akan dia lakukan? Anda tahu segalanya. Tentu saja Anda semua tahu. Kiao Anhao Stills di dalam rahim. Berkatmu. Obat tidur dalam sarang walet. Nyonya Han benar-benar mempersiapkannya dengan sangat teliti. Jadi proyekku yang membutuhkan investasi miliaran rupiah itu. Akhirnya gagal karena kau yang merencanakannya di belakang. Dan penurunan saham perusahaan kami juga karena kau yang memperburuk keadaan di belakang, kan? Kau ingin menguasai perusahaan kami. Dan membuatku kehilangan segalanya, bukan? Itu benar. Apa sebenarnya yang ingin Anda hentikan? Saya melakukannya sendiri. Anda dapat menemukan saya. Miss Han, jika Anda datang kepada saya, biarkan keluarga Su pergi. Aku akan memberitahumu. Jangan memikirkannya. Lu Jinyan. HMPH. Sekarang sedang rapat. Kamu tidak bisa masuk. Lu Jinyan hebat ya. Pertama menggoda ibuku untuk berinvestasi lebih dari 10 miliar. Semua hilang di dalamnya. Lalu membuat harga saham Su turun. Pendapatanmu cukup besar. Lu Jinin benar-benar tidak terlihat seperti itu. Kamu menyembunyikannya dengan baik. Rugi aku selama ini menganggapmu sebagai kakak. Ternyata kamu memperlakukanku seperti ini. Benarkah? Aku bilang ya. Dulu yang jadi selingkuhan adalah ibumu. Bukan ibuku. Cukup sudah. Cukup sudah. Sekarang pergi dariku. Aku bisa berpura-pura kamu tidak mengatakan apa-apa barusan. Lu Jinian, kamu punya kualifikasi apa? Aku ulang sekali lagi. Lepaskan. Kau pergi sendiri. Atau aku suruh satpam mengantarmu pergi. Apa yang kalian lakukan? Kau lebih baik berdoa agar ibuku tidak apa-apa. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Apa yang baru saja dikatakan KJMU itu benar? Mau minum sesuatu? Kenapa? Kenapa kau melakukan ini? Kiao, aku melakukan ini. Karena aku, Du Jinian. Bagaimana kau bisa melakukan hal seperti ini? Jika itu kakak JMU, dia pasti tidak akan memperlakukanmu seperti ini. Kamu benar. Tapi, aku bukan Sujiamu. Apakah kamu selalu berpikir, seandainya aku bisa menjadi Sujiamu, itu akan bagus. Benar kan, Qiang Hao? Aku kasih tahu. Kamu, seumur hidupku, aku tidak akan pernah bisa menjadi Sujiamu. Du Jinian. Kenapa kamu bisa jadi begini? Bibi Su. Anhao sudah datang. Ayo cepat duduk. Terima kasih, Nona An. Bibi Su, bagaimana pemulihanmu? Tidak ada masalah besar. Aku hanya karena suasana hati yang tiba-tiba emosional. Tidak tahu bagaimana bisa pingsan. Apa yang dimaksud dengan tidak ada yang besar? Amarah yang membara. Perasaan ini, ya kamu. Beruntung dan panjang umur. Kalau tidak, mungkin hanya sebentar. Langsung mati karena marah. Berkata omong kosong di depan anak-anak. Busu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Orang ini sudah tua. Tak terhindarkan pasti akan sakit hari ini. Hanya kebetulan saja. Nyonya, Anda sudah sampai pada saat ini. Mengapa masih seperti ini? Apa? Yaitu orang yang selalu mengincar harta kekayaan tuan muda kita. Dia itu. Benar-benar anak yang tidak tahu berterima kasih. HMPH, awalnya. Tuan muda kita. Tidak seharusnya menyelamatkan nyawanya. Menyelamatkan nyawa? Apa? Hal ini. Anda mungkin tidak tahu. Ketika Lu Jinian berusia 3 tahun, dia menderita kanker darah. Ibu dari keluarga kaya mendonasikan sumsum tulang untuk menyelamatkannya. Saat itu sudah disepakati bahwa dia tidak memiliki hak waris atas harta keluarga Su. Dan juga tidak bisa masuk ke dalam silsilah keluarga. Tetapi mungkin dia tidak pernah merasa puas.
Sekarang dia langsung bertindak untuk merebutnya. Lu Jinian bukan orang seperti itu. Apakah saya ingin bertanya kepada Lu Jinian jika saya bisa? Apa yang terjadi? Apakah itu benar-benar apa yang mereka katakan? Tapi Lu Jinian jelas tidak seperti ini. UPS. Bantu saya, seseorang. Nona Kiao Kiao kedua jatuh. Jojo. Cepat panggil ambulans. Kamu tidak bisa. Yuni, cepat bawa mobil. Baik, Tuan, hati-hati. Tuan sudah mendapatkan nyonya. Kamu lihat. Tuan Du sudah semuanya dikonfirmasi. Semua sudah diatur. Kalau begitu bagus. Tidak menyangka Tuan Lu memiliki sisi romantis juga. Nanti nona muda datang. Anda berencana akan melakukan apa? Saya akan meminta maaf terlebih dahulu atas semua amarah saya padanya sebelumnya. Lalu mengeluarkan rekaman itu. Mendengar rekaman ini mungkin akan sangat menyedihkan. Bagaimanapun, dia tidak menyangka setelah bertahun-tahun menghormati orang yang lebih tua. Dia akan diperlakukan seperti ini. Lihatlah. Keluarga, silakan keluar. Nona Kiao. Belum tiba. Mungkin dia hanya terjebak macet. Tuan Lu. Segera waktunya tutup. Bagaimana kalau kita telepon Nona Kiao atau kirim pesan untuk menanyakannya? Kiao Kiao, kamu terjebak macet, ya. Kiao Kiao, apa kamu masih marah? Aku benar-benar akan memberimu penjelasan. Bisakah kamu datang? Kiao Kiao, atau kamu beritahu aku di mana kamu? Aku akan mencarimu, ya? Berikan aku satu kesempatan, ya? Lu Jinian, apakah kamu layak? Aku Kiao An, baik. Aku tidak akan pernah memaafkan kamu yang telah melukai Kak Jiamu. Tuan Lu, mungkin Nona Kiao tidak akan datang. Apakah kamu mau pulang untuk istirahat? Ke rumah Kiao. Karena dia tidak mau menemui saya. Jadi saya yang akan menemui dia. Jinian, kamu datang sepagi ini. Apa kamu datang mencariku? Apakah Kiao Kiao ada di rumah? Kiao Kiao biasanya tidak pulang. Bagaimana kamu bisa datang ke sini mencarinya? Dia tidak ada. Kamu tahu dia kemana? Aku sudah mencarinya tapi tidak bisa menemukannya. Jinian, kamu kemana? Jinian, kenapa kamu tidak mau percaya padaku? Kamu tahu Kiao Kiao kemana? Aku tahu. Di mana? Katakan padaku. Kau benar-benar ingin tahu? Baiklah. Kalau begitu, sekarang juga janji untuk bersamaku. Maka aku akan memberitahumu keberadaan Kiao Kiao. Kurasa kau gila. Mengapa kau bahkan tidak mau sedikit membohongiku? Jelas-jelas. Kamu hanya perlu berpura-pura menghiburku. Aku bisa memberitahumu di mana Jojo berada. Jika aku harus mengatakan kata-kata menggoda kepada wanita lain untuk menemukannya, maka aku lebih baik tidak pernah mencarimu. Karena aku tidak ingin membuat diriku tidak layak untuknya. Jojo, lihat aku, Jojo. Ini di mana? Ini rumah sakit. Kiao Kiao, siapa aku? Kiao Kiao, jangan-jangan kamu amnesia? Tidak, aku tidak amnesia. Aku sudah dirawat di rumah sakit berapa lama? Sudah beberapa hari. Kiao Kiao, akhirnya kamu bangun. Kamu tahu tidak? Sekarang internet sudah heboh sekali. Ada apa? Kamu masih ingat Wang Ying? Yang memerankan sekretaris itu. Dia baru-baru ini terkena skandal besar.
lalu menyeretmu juga. Apa hubungannya denganku? Siapa bilang bukan? Dia ditangkap karena narkoba. Setelah berita itu terungkap, langsung saja menjadi trending topik. Entah siapa yang menyebarkan beberapa fotomu bersamanya di lokasi syuting. Dan juga fotomu yang terlihat lesu saat syuting adegan yang gagal. Bahkan ada yang menyebarkan foto-fotomu bersamanya di Weibo yang pernah diunggah oleh akun penggemar sebelumnya. Sekarang semua orang mengatakan kau mengonsumsi narkoba. Sampai-sampai kau langsung dihujat di berita utama. Pokoknya sekarang aku sudah sadar. Bagaimana kalau kita pergi untuk melakukan tes? Untuk membuktikan diri kita tidak bersalah. Bukan Jojo. Aku belum selesai berbicara. Kabar ini sudah mulai mereda. Begitu cepat meredanya. Aduh, karena setelah isu anak luar nikah Lu Jinian terungkap. Seluruh internet ramai-ramai menghujat dia dan ibunya. Mereka mengatakan ibunya adalah pelakor. Merusak keluarga orang lain. Bagaimana dia menyelesaikan masalah ini? Ah, tidak terselesaikan. Bertahun-tahun tidak bertemu. Jadi semakin membesar. Ini masih ramai. Secara alami tidak ada yang mengejarmu lagi. Kamu mencari apa? Ponselku di mana? Kamu mau kemana? Sudah datang. Nyonya, ada apa ini denganmu? Su Jining di mana? Benar-benar tidak ada. Ibu Chen, jangan bohong padaku. Benar-benar tidak ada. Tuan, dia belum kembali dalam 2 hari ini. Kalau tidak datang, biarkan kami duduk dulu ya. Jingjing, kamu sebenarnya di mana? Kiao An, tahukah kamu? Aku benar-benar ingin memberitahumu. Aku sudah mencintaimu selama 13 tahun. Joan, tahukah kamu? Aku benar-benar ingin memberitahumu. Aku mencintaimu selama 13 tahun. Tahun pertama, saat pertama bertemu. Atasan putih. Seragam rok biru. Angin gugur yang lembut. Sepeda pink. Masih ada persik yang memerah. Tahun kedua, yang terindah bukanlah hari hujan. Tetapi berteduh bersama dia di bawah atap. Tahun ketiga, aku sengaja mengosongkan setengah lembar kertas ujian matematika untuknya. Hanya untuk menjadi teman sekelas. Tahun keempat, aku memberinya hadiah ulang tahun pertama. Di belakangnya, kukir sebuah huruf yang tidak kuketahui apakah dia menyadarinya atau tidak. Shemi. Tahun kelima meninggalkan universitas impian. Meninggalkan rencana hidup yang stabil dan biasa. Pergi ke Hangzhou untuknya. Tahun ke-8 menerima penghargaan pertama yang melambangkan kesuksesan. Langsung berangkat ke Beijing. Yang didapat adalah berita pertunangannya dengan orang lain. Tahun ke-12. Seorang diri dalam kesunyian. Merasa sedih atas kesedihannya. Merasa bahagia atas kebahagiaannya. Tahun ke-13. Melakukan hal yang paling tidak akan disesali dalam hidup. Bertemu kembali dengannya. Mengapa tidak merasa kecewa? Mengapa tidak merasa kecewa? Lu Jinian. Lu Jinian. Nona Kiao, kau benar-benar sudah kembali. Tadi aku mendengarnya dari Xiaomo. Jadi aku sengaja datang untuk menemuimu. Lu Jinian, dia sebenarnya di mana? Sekarang beredar banyak berita di internet. Kenapa kalian tidak melakukan penanganan humas? Kita tidak bisa melakukan itu. Apa maksudnya? Karena ini adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh Tuan Lu sendiri. Kenapa? Mengapa dia melakukan ini? Kenapa? Apa Miss Kiao tidak tahu kenapa? Apa maksudnya? Sama-sama orang dalam lingkaran ini. Apakah Nona Kiao masih belum mengerti? Menutupi sebuah skandal. Cara terbaik adalah dengan mengungkap skandal yang lebih besar. Karena kamu terlibat di dalamnya. Jadi tidak akan ada yang peduli tentang fakta dan kebenaran. Cara terbaik adalah mengalihkan perhatian publik. Katakanlah. Maksudku, Tuan Lu. Semua karena kau. Baru dia membocorkan berita tentang anak haramnya. Apakah air mata Nona Kiao adalah air mata buaya? Apakah rasa bersalah itu datangnya terlambat? Jika memang benar merasa bersalah, Nona Kiao seharusnya muncul di hari Kiksi. Bukan begitu? Hari Kiksi. Ya, itu adalah Kiksi. Tuan Lu sudah menyiapkan segalanya.
berniat untuk mengungkapkan perasaannya padamu. Ia menunggu dari siang hingga malam. Dari malam hingga siang. Tapi kamu tidak pernah muncul. Ia sudah mengirimkan banyak pesan singkat padamu. Kapan dia pernah meminta maaf kepada orang lain dengan rendah hati seperti itu? Tapi Nona Kiao? Nona Kiao sama sekali tidak peduli. Asisten Shen, apa yang sebenarnya kau bicarakan? Nona Kiao tidak perlu berpura-pura tidak bersalah di sini bersamaku. Lagi pula semua ini adalah pilihan Tuan Muda Lu sendiri, bukan? Sebagai asisten, aku juga tidak berhak untuk mempertanyakan Nona Kiao, bukan? Bapak Lu bahkan menunggu di depan rumah Nona Kiao selama 3 hari penuh. Nona Kiao terus menolak untuk muncul. Sekarang berpura-pura tidak bersalah di depan asisten kecilku, apa artinya itu? Hihihi. Hari itu aku dirawat di rumah sakit. Koma. Jadi aku tidak tahu. Tuan Lu Jinian, aku benar-benar tidak tahu. Bapak Lu sebenarnya tidak mengizinkanku untuk memberitahumu. Tapi saya rasa kamu harus tahu. Tuan Lu bilang kamu menganggap dia orang yang dingin dan tidak berperasaan karena dia mengurus masalah liburan musim panas. Tapi dia bukan begitu. Sekarang Tuan Lu sudah pergi dari saya. Saya rasa di antara kalian ada kesalahpahaman. Jadi saya tetap ingin memberitahumu. Nona Kiao, setelah mendengarkan ini, kamu akan tahu bahwa Tuan Lu benar-benar mencintai. Maafkan saya, Nona Kiao. Saya tahu saya tidak berhak mengatakan ini. Tadi saya berhasil melarikan diri. Intinya setelah mendengar ini, kalian tahu masih banyak hal di perusahaan. Saya pergi dulu. Obat tidur. Sangat teliti persiapan Buhan dengan sarang burungnya. Jadi anak saya sudah seperti yang pertama kali mati. Semakin banyak minum sarang burung. Air pusar. Mengapa Lu Jinian tidak memberitahuku? Mengapa dia tidak memberitahuku kebenarannya? Lu Jinian. Lu Jinian. Lu Jinian, di mana kamu sebenarnya? Lu Jinian, tolong selamatkan aku. Jangan bergerak jika tidak ingin mati. Ah. Lu Jinian. Apakah kamu tahu? Aku tidak bisa menemukanmu dimanapun. Lu Jinian, hatiku lembut. Jojo, besok ulang tahun Bibisu. Jangan sampai lupa ya. Tenang saja. Aku tidak akan lupa. Aku juga sudah menyiapkan hadiah besar untuk Bibisue. Haha. Betul sekali. Kelas sudah datang, cepat duduk. Baik. Bagaimana? Kesehatanmu akhir-akhir ini baik. Aku sudah baik-baik saja. Ibu bagaimana kesehatannya? Aku masih baik. Orang tua memang tidak secepat itu pulih kesehatannya. Karena itu aku merasa pesta ulang tahun kali ini tidak perlu dibuat besar-besaran. Cukup di rumah saja, mengundang beberapa kerabat dekat untuk makan bersama. Ngomong-ngomong, kemarin aku mendengar temanku bercerita tentang sesuatu yang sangat tragis. Ada seorang menantu perempuan. Dia menemukan bahwa dia hamil. Tapi sayangnya, anaknya sudah meninggal dalam kandungan. Apa yang terjadi? Menantu perempuan ini sama sekali tidak tahu bahwa dia sudah hamil. Dia mengira bahwa dia terlalu sibuk bekerja sehingga menyebabkan janin tidak berkembang dengan baik. Tapi siapa yang tahu dokter menemukan banyak kandungan obat tidur di dalam tubuhnya. Ibu hamil tidak boleh mengonsumsi obat tidur itu. Masalahnya adalah menantu perempuan ini. Dia sama sekali tidak pernah mengonsumsi obat tidur. Ternyata, itu adalah tindakan dari mertuanya yang memiliki alasan tertentu. Tidak ingin anak menantunya memiliki bayi. Jadi setiap hari, dia menambahkan banyak obat tidur ke dalam suplemen menantunya. Tujuannya adalah untuk menggugurkan janin di dalam perutnya. Ini terlalu kejam, kan? Mengapa dia melakukan hal ini? Iya, kenapa ya? Mungkin hanya neneknya yang tahu alasannya. Bunda, menurut Anda kenapa ini terjadi?
Sudahlah, jangan bahas ini lagi. Oh, iya. Bibi, ini hadiah ulang tahun untukmu, terima kasih ya. Baik. Buka dan lihatlah. Oh, ini bukan sarang burung walet, kan? Terlalu. Jangan marah lagi. Jaga kesehatan, ya. Biasanya terlihat manis dan patuh. Tidak menyangka dia begitu pandai berbicara. Mengisyaratkan dengan jelas, sangat lancar. Iya, malam ini dia tidak datang untuk merayakan ulang tahunmu. Banyak kata-kata jelas ditujukan padamu, kan? Apa mungkin dia sudah tahu bahwa bayi yang dia kandung dulu adalah kita yang menyebabkannya mati? Aku juga merasa begitu. Bagaimana dia bisa tahu? Apa dia diberitahu oleh si kecil itu? Nona, Anda sudah mengatasi masalah itu. Dengan sifatnya itu, dia pasti tidak akan kembali mencarimu, Nona Kiao. Jika ini diketahui oleh keluarga Kiao, kemungkinan besar hubungan kedua keluarga akan benar-benar rusak sekarang. Sekarang keluarga Su sudah jauh dari sebelumnya. Banyak hal masih perlu bergantung pada keluarga Kiao. Lalu bagaimana? Kalau ada bukti, keluarga Kiao tidak akan datang merayakan ulang tahunku hari ini. Tapi karena dia tidak punya bukti, makanya dia bicara seperti itu untuk menyakitiku hari ini. HMPH, kenapa waktu itu jatuh dari tangga tidak mati saja? Iya, Bu. Apa maksud kalian barusan? Kiao Mu. Hanrucu baru saja mulai. Saya pasti akan membuatmu membayar harganya. Halo, nomor yang Anda dial telah dimatikan atau tidak aktif. Lu Jinian, kamu ada di mana? Bila melihat pesan ini, balas ya. Jinian, istri, ibu mertua. Jinian mana yang kamu bicarakan? Jinian adalah Jinian. Kenapa kamu tidak datang menemuiku begitu lama? Anda berjanji untuk melihat saya seminggu sekali. Nenek, apakah Anda tahu di mana Lu Jinian berada? Saya tidak dapat menemukannya dimanapun. Bisakah Anda membawa saya untuk menemukannya? Omong kosong. Kau bilang kau tidak bisa menemukannya. Bagaimana kau bisa tidak menemukannya? Kau adalah menantu Jinglian. Kau pasti tahu. Nenek, aku bukan menantu Lu Jinian. Apa kau menganggap aku sudah tua dan bisa menggodaku? Jangan kira aku tidak tahu. Kau adalah menantu kecil Lu Jinian dari keluarga kami. Nenek, jangan menangis. Nenek. Cucu. Jika aku bertemu denganmu, aku bisa bertemu Jinian. Kau adalah istrinya. Bawalah aku untuk mencarinya. Nenek. Shen Chongyuan. Kak, tolong jangan khawatir. Nenek baik-baik saja. Dokter sudah memeriksa. Katanya karena emosi yang terlalu kuat, jadi pingsan. Tidak ada masalah. Syukurlah. Ini adalah nenek. Bukan kerabat Tuan Lu. Tapi lebih dekat dari keluarga. Nenek itu telah menemani Tuan Lu sejak dia berusia 10 tahun. Bertahun-tahun yang lalu. Suami dan anak nenek itu meninggal secara tiba-tiba. Dia selalu menganggap Tuan Lu seperti anaknya sendiri. Ternyata begitu. Tapi sepertinya keadaan nenek itu tidak begitu baik. Beberapa tahun yang lalu, nenek itu menderita demensia. Bicaranya selalu terbalik. Susah untuk mengingat sesuatu. Hanya tahu mencari Tuan Lu. Ketika Tuan Lu pergi, dia menitipkan nenek kepadaku. Tapi aku sekarang terlalu sibuk. Sungguh-sungguh tidak memperhatikan. Perawat juga tidak tahu. Nenek itu tiba-tiba keluar. Syukurlah tidak apa-apa. Kalau tidak, saya bisa. Ternyata saya tidak tahu bahwa ada begitu banyak tentang Lu Jinian. Nona, kamu mau kemana? Saya tahu dia di mana sekarang. Du Jinian, akhirnya saya menemukanmu. Lu Jinian, akhirnya saya menemukanmu. Terima kasih. Hari itu saya dirawat di rumah sakit karena kecelakaan. Aku tidak tahu kamu menunggu begitu lama. Maaf. Lu Jinian. Kamu mencari aku ada urusan apa? Bukan? Pada hari Kiksi aku mendengar kamu mengajakku untuk mengungkapkan perasaan. Kiao Anhao, sekarang kamu memberitahuku ini. Apakah kamu ingin mengingatkanku betapa lucunya ini? Lu Jinian.
Ah, Lu Jinian. Lu Jinian, kamu harus pergi. Tidak ada hubungannya denganmu, kamu bisa pergi. Tidak ada hubungannya denganmu. Kamu bisa pergi. Tidak, aku tidak bisa membiarkannya pergi. Aku tidak bisa melewatkannya lagi. Ah. Ada apa lagi? Perutku sakit. Aku tidak ingat kau punya sakit, Mak. Ada apa lagi yang kau rencanakan? Lu Jinian, aku sudah seharian belum makan. Aku benar-benar lapar sampai tidak bisa berjalan. Lu Jinian, tolong ajak aku makan. Aku bahkan tidak bisa bayar makan. Lu Jinian, tolong ajak aku makan. Setelah makan, aku akan pergi, benar. Kamu mau kemana? Bukankah kamu mau makan? Makan sudah selesai. Kamu juga harus pergi. Apa yang kamu lakukan? Kyo, ada apa denganku semalam? Ah, kamu mau kemana? Joan, aku tidak peduli apa trik yang ingin kamu mainkan. Aku sudah memutuskan untuk pergi. Jangan pergi, ya? Kenapa? Karena aku menyukaimu. Lu Jining, aku suka kamu. Aku ingin bersamamu. Mari kita bersama. Kau pikir aku masih akan mempercayaimu? Daftar nikah. Kita daftar nikah. Kiao An Hao, jangan menyesal. Aku sama sekali tidak akan menyesal. Selamat tinggal. Beberapa tahun perjalanan romantis ini benar-benar telah menikahimu. Iya. Loh, Lu Jinian menikah dengan Kiao, ya? Lu Jinian, sekarang kamu sudah jadi wakil direktur, kan? Kamu tidak boleh pergi lagi. Kamu tidak bisa meninggalkan istri baru untuk melarikan diri. Sekarang kita sudah menjadi pasangan yang diakui secara hukum. Aku benar-benar senang. Ngomong-ngomong, aku masih ingin menjelaskan sekali lagi. Pada hari Kiksi, aku benar-benar pingsan. Aku tidak sengaja tidak datang menemuimu. Aku juga tidak tahu bahwa kamu menunggu begitu lama, pingsan terjadi. Hari itu aku pergi mengunjungi Bibi. Han Rucu, aku menerima pesanmu. Aku sebenarnya ingin membalasnya. Tapi aku jatuh dari tangga. Dan pingsan selama beberapa hari. Bagaimana kabarmu sekarang? Apakah parah? Hari itu aku mengirimmu banyak pesan. Namun hanya mendapat balasan darimu. Yang mengatakan kau tak akan pernah memaafkanku. Jadi aku pikir tak perlu membalas apapun. Bisa saya lihat pesan itu? Lu Jinian, apakah kamu layak? Saya Kiao An Hao. Tidak akan pernah memaafkanmu karena telah membunuh Jiang Muge. Apakah itu saya yang mengirimnya? Sepertinya ini lagi siasat Han Rucu. Hari itu saya terbaring tak sadarkan diri di rumah sakit. Saya bangun dan ponsel saya hilang. Aku pikir itu hilang di jalan menuju rumah sakit. Sekarang sepertinya memang diambil orang. Lu Jinian itu benar. Bukan aku yang mengirimnya. Tidak penting apakah kalimat itu kamu yang mengirim. Atau apakah kamu benar-benar menyukaiku seperti yang kamu katakan. Semua itu tidak penting. Sekarang yang paling penting adalah, aku akhirnya benar-benar memiliki kamu, Kiao.
Jangan pikir aku tidak tahu mengapa aku jatuh dari lantai atas. Jadi, Bibi juga harus menikmati dengan baik. Mari kita sapa di sana dulu. Sampai jumpa di sesi lelang sebentar lagi. Sampai nanti. Kiao Kiao. Selanjutnya, kami akan mempersembahkan fase utama dari acara ini. Bernama Keajaiban. Harga awal adalah 120 juta RMB. Sekarang kita masuk ke tahap lelang. Mulai 128 juta. 130 juta. Sepertinya keluarga Kiao dan Han Rucu sudah berkomplot. Pertama-tama keluarga Kiao akan menakuti pesaing lainnya. Kemudian Han Rucu meraih tempat pertama. Seharusnya 13 juta 100 ribu. 13 juta 200 ribu. 16 juta. 200 juta. 200 juta sekali. 200 juta kedua. 200 juta terjual. Baiklah, mari kita sambut Nona Han Rucu untuk menandatangani. Biar saya menghabiskan 65 juta lebih sedikit. Tunggu saja, saya harus menagih utang ini. Silakan nikmati pertunjukan. Kamu bilang jika Jiamu tahu bahwa ibunya penuh dengan darah. Bahkan tidak bisa menggendong janin berumur 2 bulan. Menurutmu, apa yang akan dia pikirkan? Kamu sudah tahu. Saya tentu saja tahu. Siongan adalah tempat yang baik. Di dalam dan luar negeri memiliki pesonanya. Tidur yang tenang dan bercahaya. Saya sudah menyiapkan semuanya dengan sangat teliti. Malam ini kita tidur bagaimana? Mengapa di malam pertama pernikahan sudah ingin berpisah? Kiao sedang menunggu apa? Oh, saya mengerti. Ternyata kemarin malam saya tidak berusaha cukup keras. Kamu ngomong apa sih? Saya mengerti. Malam ini saya pasti akan berusaha dengan baik. Jangan bercanda, ya. Besok ada acara amal. Tidak tahu apakah kamu mau ikut pergi bersamaku. Senang menemani. Ibu. Selamat malam semuanya. Ibu Su, sudah lama tidak bertemu. Iya, sudah lama tidak bertemu. Sejak terakhir kali saya jatuh dari rumah Su. Kita hanya bertemu sekali, kan? Saya mengirim sarang burung untuk ibu. Bibi, sudah makan? Jangan kira aku tidak tahu. Haha. Bu, apakah ini benar? Bukan, Ibu. Semua ini bohong. Dengarkan aku, ini bohong. Itu penjelasanmu? Kau benar-benar membunuh anak Kiao. Ini benar-benar perbuatanmu? Dengarkan penjelasanku. Lalu jelaskan. Aku pergi. Ah, Jiamu. Jiamu. Kau. Benar, kamu melakukannya. Ini aku. Saya bilang saya melakukannya. Apa? Brother Jiamu, keberuntungan. Dia akan membencimu. Ini adalah pembalasan Anda untuk melakukan kejahatan. Anda Kiao. Sepertinya tidak ada lagi yang harus kita lakukan malam ini, ayo kita pergi. Rekaman itu diberikan asisten Shen kepadamu. Jadi kau sudah tahu semuanya. Kenapa kau tidak memberitahuku? Saat aku salah paham padamu. Kenapa kau tidak mengatakannya padaku? Sehari sebelum Kiksi, saat kau mengirimi aku pesan. Aku bahkan belum sempat membalas. Aku sudah jatuh dari tangga. Yunyi yang mendorongku jatuh. Karena saat itu aku melihat dia berdiri di tangga. Dan aku yakin, benar-benar bukan aku yang jatuh sendiri. Ada orang yang mendorongku. Rupanya aku terlalu lunak hati. Aku juga tidak akan tinggal diam. Aku pasti akan membuat mereka membayarnya. Tapi sekarang yang ingin kukatakan padamu adalah, setelah aku menerima pesan itu, aku benar-benar senang. Pesan itu benar-benar bukan dariku. Aku ingin memberitahumu. Lu Jinian. Aku juga sudah mencintaimu selama 13 tahun. Orang yang kau suka adalah aku. Benar.
Iya, kamu. Selalu kamu. Dari awal sampai akhir hanya kamu. Itu Nyonya. Kamu tenanglah. Jaga kesehatan ya. Anak ini tunggu saja. Aku pasti tidak akan membiarkannya baik-baik saja. Yuni, kamu pergi beritahu beberapa paparazzi terkenal itu, Nyonya. Aku segera pergi. HMPH. Ah, sudah selesai, sudah selesai. Ada apa ini? Ada apa? Lihat. Beberapa paparazzi besar sekaligus membocorkan bahwa kau sebelumnya menikah dengan Sujiamu. Tapi selingkuh selama pernikahan selama beberapa tahun. Sekarang seluruh internet menghujatmu. Fans klub MU juga diserbu. Sekarang semua orang mengatakan kau selingkuh selama pernikahan. Satu orang melakukan kesalahan moral. Ini pasti ulahan lucu. Tidak apa-apa, saya akan pergi ke humas. Kiao, jangan khawatir. Saya akan kembali ke perusahaan sebentar lagi untuk rapat dengan divisi humas. Ya, saya baik-baik saja. Tenang saja. Ya, mari kita pergi. Nona Kiao. Apa penjelasanmu tentang perselingkuhanmu selama menikah? Bagaimana kamu menjelaskan ini? Nona Kiao, apakah kamu benar-benar menikah dengan Su Xiaoyu? Apakah kamu benar-benar menggoda saudaranya? Jangan tanya lagi, jangan tanya lagi. Apa yang kalian lakukan? Nona Kiao, tolong katakan sesuatu. Katakanlah beberapa patah kata. Nona Kiao dan saya, hanya teman sekelas yang tumbuh bersama sejak kecil. Teman yang sangat dekat. Jika kalian semua terus mengelilingi Kiao Anhao dan menyebarkan berita palsu, saya tidak keberatan untuk menempuh jalur hukum kepada kalian semua. Terima kasih, Kiao. Sekarang kamu sudah aman di rumah. Jadi saya pergi dulu. Kasia MU, jangan pergi dulu. Aku mau menunjukkan sesuatu. Apa itu? Surat wasiat. Ini adalah surat wasiat Lu Jinian. Di dalam surat pernyataan waris, dia sudah menandatangani. Saudaraku Lu Jinian. Ada apa dengannya? Kenapa tiba-tiba membuat wasiat? Dia tidak apa-apa, perhatikan baik-baik di dalamnya. Ahli waris saham Su adalah kamu. Aku tahu Lu Jinian melakukan itu sebelumnya. Kamu pasti sangat sedih. Tapi dia benar-benar tidak ingin merebut apapun darimu. Dia hanya membalaskanku. Karena Ibu Han. Dia membunuh anakku. Apa? Anakku dan Lu Jinian? Maaf, Kiao. Aku perlu menenangkan diri sebentar. Apa yang terjadi, Kak? Semua ini salahku. Kak, kamu tidak apa-apa kan? Kenapa kamu minum sebanyak itu? Kiao, kamu datang. Kiao, aku cantik tidak? Tentu saja kamu cantik. Kak, hati-hati sedikit. Jangan sampai jatuh, aku cantik. Aku tidak cantik, aku baru sadar ternyata kamu lebih cantik dariku. Jalan yang baik ya. Aku baik-baik saja. Haha, kita pulang ya, haha. Kak. Hahaha. Halo, boleh tanya sebagai manajer Joan Hao. Joan Hao selingkuh di dalam pernikahan. Apa yang akan kalian lakukan untuk menyesalinya? Benar? Apakah Joan Hao akan keluar dari dunia hiburan? Tolong jawab saja. Bukan masalah ini. Ini adalah kesalahpahaman, silakan tunggu saja. Kami selanjutnya akan. Tolong jawab. Apakah Joah tidak berselingkuh? Silakan tunggu sebentar. Apakah dia benar-benar menikah dengan Su Xiaoyi? Apakah dia benar-benar menggoda saudara mereka? Apakah kamu baik-baik saja? Silakan tenang sebentar. Saya ingin dengan serius menjelaskan beberapa hal kepada semua orang. Jadi tolong dengarkan baik-baik. Pertama, Lu Jinian adalah kakak saya. Dia bukanlah anak haram yang tidak seharusnya ada.
Dia adalah kakak saya, Su Jiamu. Selain itu, orang yang awalnya menikahi Qiao Anhao bukanlah saya. Tetapi kakak saya, Lu Jinian. Saat itu saya mengalami kecelakaan mobil dan pingsan parah. Untuk menstabilkan harga saham Su, saudaraku Lu Jinian menyamar menjadi aku dan menikah dengan Qiao Anhao. Ini membantu grup Su melewati masa sulit. Di sini aku ingin mengucapkan terima kasih kepada saudaraku Lu Jinian dan kakak ipar Qiao Anhao yang telah mendukung. Bersedia membantu grup Su melewati krisis. Jadi, mohon kepada para teman jurnalis untuk membedakan yang benar dan yang salah. Mengembalikan kebenaran peristiwa. Terima kasih. Membedakan benar dan salah. Mengembalikan kebenaran kejadian. Membuatku marah. Nyonya, jangan marah lagi. Jaga kesehatan. Apa kamu gila? Apa yang kamu katakan kepada wartawan? Apa aku salah bicara? Kau melihatku dengan tatapan seperti apa sih? Aku melakukan semua ini untuk siapa? Kau bahkan bersekongkol dengan orang luar untuk melawan aku. Masih adakah nuranimu? Untuk siapa sih? Untukku? Ini semua untuk dirimu sendiri. Nyonya, tuan muda. Dia hanya sesaat hilaf. Kau mau apa? Tinggalkan tempat ini. Apa? Ini rumahmu. Kau mau berbuat apa? Ini bukan rumah saya. Di sini saya merasa jijik dengan Anda. Mengapa? Pernahkah Anda mendengarnya? Pernahkah Anda mendengarnya? Anak saya. Dia bilang aku menjijikan. Dia bilang aku menjijikan. Dia bilang aku menjijikan. Saudara, aku sudah sebesar ini. Ini pertama kalinya aku melihatmu sangat gugup. Kamu tidak mengerti. Kalau aku tidak mengerti, aku hanya tahu aku sudah sebesar ini. Kalau ini hari pernikahan, aku rasa jalan pun tidak bisa dilalui karena gugup. Tuan Lu, waktu yang baik telah tiba. Ayo, Kak. Kita berangkat menjemput Xiao Qiao. Lain kali panggil kakak ipar. Iya, kakak ipar. Kak, ada apa denganmu? Kak. Tidak apa-apa. Kau ngapain di sini? Aku tidak boleh datang? Hari ini harimu menikah dengan anak itu. Hari bahagia seperti ini. Aku harus memberimu hadiah besar. Qiao En, baiklah. Kau hancurkan hidupku. Dan membuat anakku membenciku. Kau, anak kecil. Pergi mati saja kau Aku adalah Jojo. Aku yang memberikan rekaman surat cinta yang kau dan ibumu baca kepada Han Rucu. Foto-foto yang kau unggah selama bertahun-tahun juga aku kirimkan kepada ibuku. Satu-satunya jurnalis yang kau kenal adalah aku. Cari saja aku. Kita tidak akan membahas ini lagi. Aku akan bawa kau ke rumah sakit. Qiao, aku membencimu. Aku sangat membencimu. Aku menyukai Lu Jinian selama bertahun-tahun. Tapi dia selalu sangat mencintaimu. Jadi aku sangat membencimu.